Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Nah, cerita kali ini adalah kisah Lisa, pesugihan pengantin Gagar Mayang. Namun, karena panjangnya cerita, maka kami akan membagi cerita ini dalam beberapa bagian. Sebuah kisah nyata yang belum lama dialami seorang teman baru, dan atas izinnya untuk ditulis Degen menyamarkan nama serta tempat kejadian. Di cerita ini, aku, sebagai narasumber. Disclaimer, mohon maaf, jika ada kesamaan nama dan tempat. Karena semua nama tokoh dan tempat sudah disamarkan. Semarang, 2020. Jarum jam sudah menunjuk di angka 9 pagi. Aku yang baru menyelesaikan sarapan seadanya, bergegas membersihkan badanku yang tentu masih beraroma kecut dan apek. Maklum, bangun tidur langsung membeli sarapan. Setelah semuanya rapi, dengan langkah penuh semangat, kuayunkan kakiku menjemput kesempatan mendapat rizki, walaupun sebagian orang menjudge jika pekerjaanku haram, meski sebatas OB. Sebab, sudah sebulan ini aku yang hanya lulusan SMA. Harus rela bekerja di sebuah tempat yang mungkin buat sebagian besar orang punya stigma negatif. Sebuah tempat yang biasa dikunjungi bos-bos, pengusaha, atau orang yang sekedar ingin menghilangkan rasa lelah, penat, dengan bermanja dalam baluran tangan-tangan halus nan lembut. Pijatan wanita-wanita muda berjemari lentik. Sekitar 30-an terapis wanita muda berasal dari berbagai daerah, beberapa suku, menjadi daya tarik bagi mereka yang berdompet tebal. Salah satunya Neng Lisa, wanita cantik berkulit putih dengan lesung pipit yang menjadi primadona. Darah semampai yang berasal dari satu daerah di Jawa Barat ini, sudah 1 tahun menghuni gedung berlantai 3. Tapi beberapa bulan ini, Neng Lisa memilih kos sendiri di deretan kos-kos elit perkotaan, yang berjarak 1 kilometeran dari tempat kerja. Seperti biasa, setelah berjalan kaki 15 menitan, aku memasuki sebuah gedung dengan melewati gerbang dan halaman parkir lumayan luas. Pagi Pade, sapaku pada security yang mendapat shift malam, Pak Desani. Pagi juga, Nak Cahyo, balasnya tanpa senyum, sebab kulihat ia tengah sibuk mengisi daftar absen para pekerja yang mulai masuk, termasuk diriku. Sekitar 10 menit kemudian, dua partnerku, Jono dan Hen datang. Disusul dengan wajah-wajah cantik, para terapis di belakang mereka. Tanpa basa-basi lama, kami segera memulai kewajiban kami masing-masing. Meskipun kami dari tim OB berjumlah 3 orang, namun dalam hal kerja kami punya tugas paten sendiri-sendiri. Seperti halnya diriku, tugas utamaku menyiapkan selimut dan handuk serta menggantinya pada 20 kamar yang berderet dengan pencahayaan remang. Selama 1 bulan aku bekerja, tak banyak terapis yang kukenal. Ya, mungkin karena statusku atau memang sebagian dari mereka tertutup. Di antara yang kukenal salah satunya Neng Lisa, ia ramah, supel dan sangat welcome pada siapapun, meski ku dengar dia primadonanya tempat itu. Tapi keramahan, senyum manisnya, hari ini sepertinya hilang. Wajahnya begitu pucat dan terlihat murung. Sampai sapaanku yang biasanya dibalas dengan candaan, kali ini, tak direspon sama sekali. Rasa heran terbersit di benakku, melihat wajahnya seputih kapas, meskipun ia sendiri sudah berkulit putih, tapi putih wajahnya kali ini sangat berbeda dari yang kulihat hari-hari sebelumnya. Apalagi, harum parfum yang biasa ia pakai, hari ini sangat lain, seperti harum semacam wangi bunga. Setelah selesai memasang selimut dan handuk di tiap-tiap kamar, sejenak ku lepas sedikit lelahku di pintu belakang, tepatnya di bawah tangga naik. Ditemani sebatang rokok filter yang sudah kunyalakan, dan mulai kuhisap pelan-pelan, melambungkan kembali akan perubahan sikap Neng Lisa, yang kurasa sangat tak mengenakan pikiran. Apa aku ada salah? Atau memang dia ada masalah? Batinku mulai mencari-cari poin kesalahanku sendiri. Belum habis sebatang rokok yang tengah kunikmati, telingaku mendengar beberapa langkah kaki dari lantai atas yang menuju lantai bawah. Menandakan jika ada terapis-terapis yang sudah dipilih tamu atau pelanggan tetap mereka. Cahyo, satu suara memanggil namaku dari sebelah tangga. Ya John, sahutku pada teman kerjaku, Jono. Kulihat dia mendekat ke tempatku duduk. Wajahnya yang sedikit basah bekas keringat, tampak seperti tengah menahan kekesalan. Ada apa John? Kok kayak lagi jengkel banget? Tanyaku setelah ia duduk di kursi plastik, depanku. Salahku apa coba? Nanya baik-baik cuma diem tanpa menoleh. Sekalinya menoleh disapa, malah melotot. Konyol, gerutunya yang membuatku mengerutkan kening. Siapa yang kamu maksud John? Tanyaku.
Itu tadi pas aku lagi ngepel kamar No 999, biasa. Kamar kesukaannya sang primadona, pas kebetulan juga dia lewat, saat ku sapa, ya seperti itu tadi kejadiannya, sahutnya sembari mengambil sebatang rokok. Aku tertegun mendengar penjelasan Jono, aku tahu siapa yang Jono maksud meski tak menyebut nama. Tapi dari ucapan primadona dan no kamar yang disebutkan, jelas yang dimaksud Jono adalah Neng Lisa. Woi, malah ngalamun, seru Jono mengagetkanku. Memang hari ini Neng Lisa gak seperti biasanya John. Aku tadi juga sempat ketemu, tapi sama saja denganmu, dicuekin, ucapku pada Jono yang sesaat kulihat terdiam, setelah mendengar keluhku yang sama. Tenang aja, ini threadnya langsung selesai kok. Barangkali memang lagi ada masalah dia. Ya cuma kesel aja tadi aku, ucapan Jono kali ini aku setujui. Sebab, hampir semua yang bekerja di tempat ini, mengenal sosok Neng Lisa yang periang dan ramah tamah serta dermawan. Jadi wajar, jika aku dan Jono atau mungkin semua, merasa heran dengan sikap diam dan acuhnya Neng Lisa. Hari semakin beranjak sore, seiring ramainya para tamu, kesibukanku pun lumayan padat, hingga membuatku lupa dengan masalah Neng Lisa. Sampai ketika tiba giliranku makan malam. Seperti biasa, nasi bungkus jatah dengan lauk ikan laut, siap kusantap di tempat yang sama, di bawah tangga. Tapi baru saja tanganku akan menyuapi mulutku, tiba-tiba suara langkah kaki dari lantai atas terdengar disertai bau wangi kembang Kamboja. Ya, baru ku ingat, jika parfum yang dipakai Neng Lisa hari ini, beraroma bunga kuburan. Tanganku terhenti dan meletakkan kembali sejumput nasi beserta secuil daging, yang sudah hampir masuk ke mulutku. Saat tiba-tiba Neng Lisa sudah berdiri di samping kananku, wajahnya masih sama dengan yang kulihat pagi tadi, putih pucat. Neng Lisa, ada apa ya Neng? Sapaku heran, sedetik dua detik, sampai beberapa kali tarikan nafas, tak ada jawaban darinya. Hanya tatapan matanya yang sayu, seperti menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkan, tapi sulit untuk ia ucapkan. Bulu kuduku mendadak merinding, ketika harum bunga Kamboja sesaat memenuhi rongga hidungku. Mengingatkanku akan cerita dan film-film horor yang sering kulihat dan kubaca lewat HP. Ingin rasanya meraih pundaknya, saat ia menunduk dengan suara isakan, yang terdengar lirih. Tapi tertahan dengan rasa takut yang entah dari mana datangnya, tiba saja mulai menjalariku. Suasana kaku antara aku dan Neng Lisa bertahan selama beberapa menit, sebelum ia membalikan badan. Masih sempat kulirik matanya yang sembab akibat isakan tangis, sebelum ia benar-benar melangkah pergi dengan diam dan meninggalkan wangi bunga Kamboja. Sampai jam 10, jam istirahat, setelah pertemuanku tadi, aku tak bertemu atau melihat kembali Neng Lisa. Mungkin pulang duluan ke kos, pikirku, saat semua terapis yang tak menempati mes keluar, tapi tetap saja mataku tak melihat Neng Lisa. Sampai di kosku yang sederhana pun, pikiranku masih saja terfokus pada Neng Lisa. Bukan masalah aku suka atau apa, tapi aku merasa ada yang janggal pada diri Neng Lisa. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.